Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai akuntansi forensik dengan materi kecurangan, kebangkrutan, perceraian, dan pajak. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5, kelas akuntansi 5B1, dengan anggota kelompok saya sendiri Indah Kusuma Wardeni, ada teman saya Lailatul Mufidah, Nirma Mufaidah, Adinda Latifatul, Tia Ayu Marita, Miftahul Jannah, Ike Oktavia, dan Wibowo Ari Sumarto. Tinjauan kecurangan pajak, perceraian, dan kebangkrutan. Kebangkrutan adalah proses hukum yang memungkinkan debitur untuk keluar dari rencana yang seharusnya untuk membayar utang atau melikuidasi aset dan mendistribusikannya kepada kreditur. Dalam kasus kebangkrutan, aset yang diambil diberikan kepada kreditur. Dalam perceraian, aset yang diambil diberikan kepada suami atau istri dan pengacara yang mewakili suami atau istri tersebut. Dalam kasus pajak, aset yang diambil kemudian diklaim oleh pemerintah untuk menjaga aset dari upaya pengambilan. Individu seringkali berusaha untuk melakukan kecurangan dengan menyembunyikan aset sehingga tidak diketahui dan tidak ditemukan. Dengan cara transfer aset ke akun bank di luar negeri, saudara, teman, dan tempat tersembunyi. Alasan mengapa kecurangan sangat umum dalam kebangkrutan, perceraian, dan pembayaran pajak. Ketiga situasi tersebut secara keseluruhan, aset yang diambil dari seseorang atau beberapa organisasi dan kemudian diberikan ke orang lain. Untuk yang pertama, dalam kasus kebangkrutan, aset yang diambil diberikan kepada kreditur. Semisal ada salah satu perusahaan yang mengalami kebangkrutan, maka aset dari perusahaan tersebut akan diberikan kepada pemberi hutang atau kreditur. Untuk yang kedua, dalam kasus perceraian, aset yang diambil diberikan pada suami atau istri dan pengacara yang mewakili suami atau istri tersebut. Contohnya dalam kasus perceraian dalam perebutan harta gono gini. Untuk yang ketiga, dalam kasus pajak, aset yang diambil kemudian diklaim oleh pemerintah untuk menjaga aset dari upaya pengambilan. Karena individu seringkali berusaha melakukan kecurangan dengan menyembunyikan atau mentransfer aset sehingga tidak diketahui atau tidak dapat ditemukan. Sifat dasar kebangkrutan yang menjadi familiar dengan bankruptcy code. Bankruptcy code adalah sumber hukum kebangkrutan dalam Kode Amerika Serikat. Dalam peraturan perundangan tentang kepailitan di Indonesia, pailit pada dasarnya adalah ketika seorang debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, memang diatur peluang untuk penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor. Substansinya mirip dengan bankruptcy code. Perbedaan mendasar terletak pada jenis debitor. Di Indonesia, yang bisa menjadi debitor adalah perorangan dan badan usaha. Memahami undang-undang kecurangan kebangkrutan baik secara perdata dan perdana. Undang-undang kecurangan kebangkrutan secara perdana dan pidana dalam kasus secara pidana. Pemerintah harus membuktikan kasusnya tanpa adanya keraguan yang beralasan. Hukuman dapat berupa hukuman penjara atau sanksi pidana lainnya. Beberapa bagian yang relevan dari bankruptcy code terkait dengan kecurangan secara pidana adalah yang pertama, penyembunyian aset, klaim dan sumpah palsu, dan penyuapan yang diatur dalam pasal 18 USC nomor 152. Bagian ini membuat hal itu menjadi sebuah kejahatan untuk seseorang dengan sengaja dan dengan kecurangan. Untuk yang kedua, penggelapan terhadap apa yang dimiliki debitur diatur dalam pasal 18 USC 153.
Untuk yang ketiga, kepentingan yang berbeda dan perilaku petugas diatur dalam Pasal 18 USC nomor 154. Untuk yang keempat, kecurangan kebangkrutan. Undang-undang kebangkrutan secara perdata. Tujuan hukum pidana adalah untuk meluruskan. Untuk sementara, tujuan hukum perdata adalah untuk memperbaiki kondisi moneter atau mengembalikan data yang telah dicuri. Penggugat dapat memperbaiki kondisi moneter ketika keberadaannya dirusak oleh tindakan yang tidak semestinya. Contohnya, dalam permasalahan transfer yang mengandung kecurangan. Penggugat atau yang biasanya merupakan perwakilan hanya perlu menunjukkan bukti dalam jumlah yang lebih besar atau terkadang bukti yang lebih jelas dan meyakinkan bahwa tergugat atau umumnya adalah dengan debitur atau pihak terkait yang ada untuk proses perbaikan secara perdana. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebangkrutan adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebangkrutan. Pertama ada pengadilan kebangkrutan, kedua ada perwakilan Amerika Serikat, ketiga perwakilan panel atau pihak yang ditunjuk oleh pengadilan, keempat pemeriksa, kelima debitur, keenam kreditur, dan yang terakhir penaksir dalam tuntutan kerugian atau agen operasional atau agen di lapangan. Selanjutnya memahami skema kebangkrutan dan perceraian yang berbeda. Dalam skema kecurangan kebangkrutan dan perceraian kebangkrutan yang direncanakan atau bust out dapat mengambil berbagai bentuk, namun tetap pada dasar disertai niat untuk memperoleh pinjaman atau melakukan pembelian persediaan dengan dasar kredit dan penyembunyian, atau mangkir dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman atau penjualan persediaan atau dengan persediaan itu sendiri. Bust out dapat menjadi sulit untuk mendeteksi. Indikator bust outer termasuk berikut. 1. Perusahaan hanya didata alamat dan nomor telepon sebagai kotak surat dan mesin penjawab pesan. 2. Perusahaan baru yang dimiliki dan dikelola secara perorangan dari negara bagian lainnya atau adanya ketidakjelasan terkait kepemilikan atau tipe bisnis. 3. Perubahan secara tiba-tiba yang dibuat oleh manajemen perusahaan, terutama jika perubahan telah dibuat tanpa pemberitahuan pada publik. 4. Referensi kredit, baik yang tidak dapat diverifikasi ataupun yang terlihat terlalu bersemangat untuk memberikan referensi yang baik. 5. Sejumlah pesanan ditempatkan secara kredit dan saldo kredit dengan memasuk secara tiba-tiba dan secara dramatis mengalami peningkatan. 6. Persediaan secara tiba-tiba terputus tanpa adanya penjelasan. 7. Pelanggan memiliki secara dalam pembelian barang pada tingkat diskon yang tidak wajar. Selanjutnya, kebangkrutan atau petisi perceraian yang diajukan dan juga keuntungan atau pendapatan dari beberapa kekayaan atau aset tersebut setelah petisi diajukan. Undang-undang kebangkrutan terkait penyembunyian aset Titel 18 Selection 152 dari US. Kode menegaskan hal ini sebagai kejahatan karena dengan sengaja dan secara curang menyembunyikan kekayaan yang dimiliki debitur atau melakukan pemalsuan terhadap beberapa dokumen, catatan, atau laporan selama atau pada dalam kontemplasi terkait kebangkrutan atau bangkruti.
memahami bagaimana pelaku dapat menyembunyikan dan mentransfer aset dan pendapatan dalam kasus kebangkrutan dan perceraian dengan beberapa cara curang penyembunyian aset atau pendapatan. Yang pertama, dengan kas yang diterima dalam penyebaran dalam piutang dapat dialihkan ke entitas lainnya, biasanya dengan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, persediaan dapat dikirimkan ke lokasi lain di luar lokasi yang seharusnya atau dijual pada pihak-pihak terkait atau jaringan konspirasi dengan harga pada tingkat diskon yang tinggi. Yang ketiga, dengan aset atau pendapatan dapat dipindahkan ke entitas lain yang dikendalikan oleh debitur atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perceraian. Dalam hal ini, pihak suami atau istri dapat melakukan dengan cara mengubah nama aset, menempatkan sejumlah aset atau pendapatan ke dalam rekening individu atau perusahaan lain dengan cara membayarkan fee. Yang keempat, penjualan mungkin tidak dilaporkan dalam pembukuan perusahaan milik debitur. Keuntungan penjualan malah kemudian dialihkan. Yang kelima, pembayaran mungkin telah dilakukan pada individu atau penjual yang fiktif dan jumlahnya dialihkan pada debitur atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perceraian. Yang keenam, pendapatan dari organisasi yang berbeda di bawah kendali dapat dengan sengaja diperkecil nilainya melalui besaran biaya yang dibuat lebih tinggi. Yang ketujuh, biaya private debitur dapat dibayarkan oleh perusahaan dan salah digolongkan sebagai biaya bisnis. Yang terakhir, dengan cara pembukuan atau pencatatan atau informasi keuangan lainnya yang dimiliki debitur atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perceraian. Dalam hal ini, suami atau istri dapat dirusakkan atau disembunyikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan indikator-indikator penyembunyian beberapa indikator kemungkinan penyembunyian aset atas pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, transfer kekayaan atas pembayaran dalam jumlah yang besar untuk individual atau pihak-pihak terkait seperti orang dalam perusahaan, pemegang saham, atau keluarga. Yang kedua, transfer tidak biasa dan relatif sering dilakukan antar rekening bank, khususnya di antara rekening kegiatan bisnis dan rekening yang dimiliki secara pribadi. Yang ketiga, sejumlah transaksi yang dilakukan secara tunai biasanya dicatat pada rekening penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Keempat, pembayaran untuk penjual dalam jumlah besar yang tidak biasa dan tidak dapat dijelaskan. Yang kelima, penurunan jumlah aset yang terjadi secara cepat dan luar biasa. Keenam, meningkatnya jumlah kerugian dari kegiatan operasional yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor ekonomi. Yang ketujuh, ketidakkonsistenan antara laporan keuangan atau tingkat pengembalian pajak. Ke-8, melakukan perjalanan ke lokasi atau tempat penyembunyian pajak di luar negeri yang memungkinkan adanya rekening bank secara rahasia. Ke-9, catatan yang hilang, tidak akurat dan rusak. Selanjutnya, transfer kecurangan Section 548 dari Bankruptcy Code mendefinisikan transfer kecurangan sebagai transfer yang dibuat atau kewajiban yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun sebelum tanggal pernyataan petisi kebangkrutan dikeluarkan, dibuat dengan kesungguhan niat untuk menghalangi, menunda, atau melakukan kecurangan terhadap kreditur. Contohnya,
dengan memberikan kekayaan yang dimiliki debitur ke pihak keluarga sebagai upaya agar kekayaan tersebut berada di luar jangkauan kreditur. Dan yang kedua, dibuat dengan nilai yang kurang dari nilai ekuivalen yang wajar. Paragraf sebelumnya mengidentifikasikan bahwa transfer kecurangan dapat dibuat dengan atau tanpa kesungguhan niat untuk melakukan kecurangan terhadap kreditur. Penjelasan selanjutnya mengenai pencucian uang. Pencucian uang merupakan skema kecurangan pajak yang paling umum dan seringkali juga menyertai skema kecurangan lainnya. Pencucian uang sering digunakan dalam transaksi keuangan untuk menyembunyikan sumber, identitas, atau tujuan aliran dana. Frase pencucian uang seringkali digunakan dalam referensi untuk mencoba melegitimasi kejahatan sumber dana yang dihasilkan melalui aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, membawa uang ilegal masuk ke negara lain untuk mendanai aktivitas terorisme, dan kejahatan yang terorganisir. Namun, pencucian uang saat ini digunakan pada spektrum yang lebih luas dari aktivitas ilegal seperti penghindaran pajak atau kecurangan akuntansi. Kemudian di sini ada contoh kasus yang mengarahkan pada dakwaan atas adanya kecurangan pajak. Di Amerika Serikat, beberapa kandidat mencalonkan diri menjadi politis tidak diperkenankan untuk menerima donasi untuk kegiatan kampanye dari perusahaan. Pada Oktober 2005, juri utama Texas mengajukan tuntutan atas pencucian uang terhadap anggota Kongres Amerika Serikat Tom DeLay. Jaksa penuntut menduga DeLay menerima dana yang awalnya dari perusahaan yang kemudian berakhir di tangan kandidat dari Partai Republik Texas. Skema pencucian uang yang diduga dilakukan ini termasuk donasi perusahaan yang ditransfer dari Texas ke kantor pusat RNC di Washington. DC dari RNC kemudian mengirimkan kembali uang tersebut ke Texas sebagai dana kegiatan kampanye. Ketika DeLay berusaha melakukan pembelaan bahwa dia tidak bersalah terkait indikasi ini, dua asistennya dan penyumbang utama dana kampanyenya diputuskan bersalah untuk kejahatan termasuk konspirasi atau wire fraud, kecurangan pajak, dan kecurangan surat menyurat, serta korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai mendeteksi skema pencucian uang. Indikator yang dapat diindikasikan pencucian uang antara lain yaitu yang pertama, melakukan pembelian aset dalam jumlah yang besar atau melakukan pembayaran biaya periodik secara tunai. Yang kedua, melakukan pembelian aset dengan menggunakan nama orang lain seperti nama keluarga, teman atau kolega, ataupun menggunakan nama yang berbeda dengan menggunakan dokumen yang melakukan penerimaan deposit secara tertutup. Ketiga, melakukan pembelian aset yang digunakan secara pribadi di bawah bayang-bayang perusahaan. Kegiatan bisnis pada umumnya tidak konsisten dengan tipe transaksi ini. Yang keempat, menggunakan kotak surat atau alamat pengiriman yang umum dan bukan alamat rumah ketika terakhir terkait dengan melaksanakan suatu kontrak. Yang kelima, memiliki aset yang bernilai mahal tanpa keabsahan dokumen yang seharusnya dapat dimilikinya, memberikan asumsi bahwa kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan. Yang keenam, melakukan aktivitas perbankan yang mencurigakan seperti penggunaan cek atau melakukan permintaan uang pada kaset dengan secara berlebihan. Dan terakhir, kegiatan bisnis yang tidak terlihat menghasilkan sejumlah pendapatan yang sah secara berkelanjutan. Orang yang melakukan pencucian uang diindikasikan bahwa orang ini selalu merahasiakan pekerjaannya namun hidup dengan gaya hidup yang mewah. Berikut adalah gambar skema pencucian uang. Demikian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.